dari Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inna min ijlalillah, di antara amalan-amalan yang termasuk mengagungkan Allah. Jadi ini yang harus difahami lebih dahulu. Rasulullah ingin mengajarkan kita salah satu amalan, atau ada amalan-amalan yang termasuk memuliakan Allah. Jadi barang siapa yang mengerjakan amalan itu, maka dia telah mengagungkan Tuhannya, dia telah memuliakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa amalan itu? Yang pertama, kata Rasulullah, ikram zi asyaibati al-muslim. Amalan pertama yang termasuk memuliakan Allah adalah dengan cara memuliakan orang-orang syaibah, memuliakan orang-orang syaibah yang muslim. Syaibun itu artinya uban. Jadi yang dimaksud di sini orang-orang yang sudah beruban, yaitu orang-orang yang sudah berumur tua, berumur lanjut. Ini orang yang disuruh hormati, ini orang yang disuruh muliakan. Dengan memuliakan mereka, kita telah memuliakan syariat Allah. Dengan memuliakan syariat Allah, kita telah memuliakan Allah. Di saat kita telah memuliakan Allah, maka Allah pun memuliakan kita. Jadi semua yang kita berikan kepada Allah, itu dikembalikan Allah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas dengan mengatakan, ihfazillaha yahfazak. Jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga hakmu. Jadi ini konsep hidup. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau kita menjauh dari Allah, maka Allah pun menjauh dari kita. Dan salah satu perkara untuk membuat kita diagungkan, dimuliakan Allah, maka muliakanlah orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Dan di antara orang yang sudah tua umurnya, yang lebih tua umurnya daripada kita, yang lebih harus diutamakan adalah orang-orang yang sudah berumur lanjut, orang-orang yang sudah beruban, artinya yang berambut putih. Tidak mesti berumur lanjut harus berambut putih, tapi rata-rata yang sudah putih rambutnya itu sudah berumur lanjut. Karena rambut yang berwarna putih itu tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan segera dijemput oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempunyai rambut putih, tidak mesti putih rambut, bulu hidung putih, janggut putih, itu sudah bisa siap-siap. Arti siap-siap, selalu standby. Standby kalau dijemput tiba-tiba oleh malaikat. Karena hari ini mendekat kiamat, kata Rasulullah, proses penjemputan kadang-kadang tidak melalui sakit, tapi dijemput dalam keadaan tanpa pemberitahuan sama sekali. Sebenarnya dengan diberikan rambut putih itu sudah datang pemberitahuan. Cuma bedanya kalau orang-orang terdahulu, bahkan masa orang-orang tua kita, itu rata-rata sudah tua dan diawali dengan, ketika mau meninggal diawali dengan sakit rata-rata. Kalau zaman Nabi, orang mempersiapkan diri untuk mati dengan cara berjihad. Kalau tidak berjihad, meninggal dalam keadaan sakit. Nah, kemudian hari ini
Rasulullah mengatakan di antara tanda datangnya kiamat, segera datangnya kiamat, yang terjadi adalah mautul faja'ah, mati dalam keadaan faja'ah, mendadak. Itu tanda-tanda kiamat. Banyaknya orang meninggal dalam keadaan mendadak. Umur masih muda, masih aktif, masih produktif, umur 45, 50, tiba-tiba tidak nyangka sudah muncul di grup WA. Biasanya beliau muncul di waktu solat berjamaah, tiba-tiba muncul di grup WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi menjelang kiamat. Maksud mati tiba-tiba adalah mati tanpa, banyak orang meninggal tanpa persiapan. Nah, orang-orang yang sudah tua, salah satu amal kita yang lebih mudah daripada beliau adalah memuliakannya. Jadi di antara akhlak yang paling mulia adalah memuliakan orang yang lebih tua umurnya. Ini peringatan bagi kita yang belajar di pesantren, belajar di luar negeri. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang yang sudah berumur lanjut kalau dalam urusan akhlak kita belum bisa lakukan. Karena ada pengalaman Bapak Ibu, ada anak-anak yang kadang-kadang orang tuanya memasukkannya ke pesantren, lalu lepas daripada itu pindah belajar lebih tinggi, pulang itu sudah mulai merendahkan orang tua, padahal yang sekolahkan dia orang tua. Dia merendahkannya kadang-kadang dengan cara merasa bahwa dia lebih berilmu. Mungkin benar ilmunya lebih, tapi akhlaknya sungguh tidak cocok dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi kita ini disuruh hormat, disuruh muliakan kepada yang lebih tua, walaupun kita lebih berilmu. Tapi kalau bertemu dengan yang lebih tua, itu tetap kemuliaan harus dipelihara. Makanya ada hadis-hadis lain yang bunyinya berbeda tetapi maksudnya sama. Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Bukan dari golongan umatku yang tidak tahu cara menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Jadi maksudnya bukan umatku itu bahagian daripada marahnya Nabi, bahagian daripada ancaman Nabi. Yang Nabi mau mengatakan bahawa tidak layak jadi umatku mereka yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan mereka tidak menghormati yang lebih tua. Jadi Nabi marah kalau yang ada orang melecehkan yang lebih tua. Nah, orang tua mana yang harus kita hormati? Semua orang tua sebenarnya layak kita hormati dan wajib kita hormati, kecuali dia sudah tidak menghormati dirinya sendiri. Contoh ahli maksiat. Ini orang ini sudah tidak lagi menghormati dirinya sendiri, maka di saat itu dibolehkan kita kehilangan hormat kepadanya. Artinya tidak berlaku lagi adab kepadanya kalau dia telah memamerkan maksiatnya. Dia ada orang tua kerja mabuk-mabukan, duduk di samping jalan, tidak pakai baju, celana pendek. Itu tidak berlaku hukum adab kepadanya selama dia tidak memuliakan Allah. Jadi yang patut kita hormati adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dia memuliakan Allah, maka kita pun memuliakannya. Di antara cara memuliakan orang yang lebih tua, diajarkan dalam adab-adab yang tidak mungkin kita sampaikan semuanya pada hari ini. Di antaranya adalah ketika berbicara itu persilahkan yang lebih tua untuk berbicara. Dan itu diatur dalam kitab-kitab adab. Jadi mana yang lebih tua, dengarkan dia dulu. Hari ini sebahagian kadang-kadang dalam sebuah majelis orang tua tidak dianggap. Jadi anak muda dianggap pembaharu. Betul, anak muda mungkin lebih fresh,
pikirannya lebih maju karena dia sekolah. Orang tua dulu mungkin sekolahnya cuma tamatan SMP, tapi memuliakan mereka itu diantaranya mendahulukan mereka. Dan ketika mereka sudah mulai bicara, jangan potong pembicaraannya sampai dia selesai berbicara. Jangan potong pembicaraannya sampai dia selesai bicara. Walaupun kadang-kadang kita terkesan membosankan mendengarkannya. Ya, maklumlah kalau orang tua bicara kadang-kadang dasar-dasar, asal kasih nasihat, dasar-dasar. Tapi di saat dia bicara, jangan potong pembicaraannya. Ya. Kalau dia sudah berumur lebih tua daripada kita, jadi persilahkan dia dulu. Kemudian jangan membuat dia kesal dengan memotong pembicaraannya. Ya. Lalu kita dahulukan dalam urusan makan, minum. Kalau ada sebuah majlis makan, ada walimah, ada orang tua yang duduk satu majlis menunggu makanan dihidangkan, maka siapa yang lebih dahulu untuk kita persilahkan? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Itu diajarkan dalam adab makan. Kalau ada orang yang lebih tua, apalagi yang sudah berumur lanjut, itu dipersilahkan lebih dahulu. Silakan Bapak, silakan diambil duluan Pak. Jadi bukan yang muda-muda menegom, mengambil makanan itu lebih dahulu. Ini begitu datang hidangan dalam tempayan itu, apa itu namanya? Dalam talam. Ketika datang makanan dalam talam, itu semuanya disorong dulu ke yang lebih tua. Jadi orang-orang tua itu dimuliakan. Bahkan Nabi, jangankan urusan makanan, pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu riwayat yang sahih, Abu Bakar ingin menjumpakan orang tuanya, yaitu ayah Abu Bakar, dengan Nabi, dengan maksud agar Nabi mampu memberi pengetahuan tentang Islam, agar orang tua Abu Bakar masuk Islam. Lalu Abu Bakar membawa orang tuanya yang sudah berumur lanjut ke hadapan Nabi. Begitu Nabi melihat Abu Bakar datang dengan ayahnya yang sudah tua, Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak menungguku datang ke rumah ayahmu? Selayaknya aku yang datang ke rumah ayahmu. Jangan bawa dia menghadap kepadaku." Jadi maksud Nabi, walaupun Nabi adalah kekasih Allah, Nabi yang mengetahui urusan-urusan gaib, tapi dalam urusan akhlak, Nabi mengatakan, Abu Bakar, biar dia di rumah, biar ayahmu di rumah, kita yang muda yang datang kepadanya, kita yang lebih muda mendatanginya. Itu Nabi. Padahal Nabi layak mengatakan, semua umatku tua muda datang ke sini. Tapi Nabi ingin mengatakan kepada Abu Bakar, jangan bawa ayah, biar kita yang datang ke rumahnya. Itu sifat Nabi. Nah, kemudian barulah Nabi dalam riwayat itu memegang dada, mengelus dada ayah Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, masuklah Islam. Di saat itu datang kekuatan dari Allah melalui hidayah, yang biasanya ayah Abu Bakar belum mau masuk Islam, hari itu langsung dia mengatakan, saya masuk Islam. Lalu diucapkanlah syahadat di hadapan Nabi SAW. Itu Nabi. Dalam kisah yang lain, Ali bin Abi Thalib pernah terlambat salat subuh hanya gara-gara tidak mau mendahului orang tua yang berjalan di hadapannya. Jadi ketika beliau keluar salat subuh, ada orang tua berjalan dengan tongkat dan tertatih-tatih. Ali tidak mau memotong jalan dari orang tua ini, tidak mau potong jalan. Padahal Ali bisa saja langsung potong jalan untuk mendahului karena urusannya dengan salat, bisa saja. Tapi di saat itu Ali tidak mendahului, sehingga terlambatlah Ali untuk salat subuh. Hari itu masbuk karena menghormati orang tua ini agar tidak mendahului. Maka dalam semua urusan makan, minum, itu orang tua lebih dahulu.
Kalau seandainya berkumpul antara anak muda dengan orang tua, nyan bahurung tua ile, urusan-urusan yang sifatnya menyenangkan, memuliakan, itu semuanya urusan orang tua dulu. Biarkan orang tua. Berjalan juga telah dicontohkan tadi. Itu kalau kita berjalan dengan orang yang lebih tua umurnya, dalam kitab-kitab adab diajarkan, itu jangan kita berada di depan, kita berada di belakangnya, kecuali betul-betul mudarat. Contohnya seperti ambulan. Ada ambulan yang lebih tua di hadapannya, itu yang lewat saja. Masalah. Karena mudarat. Tapi kalau sifatnya bukan mudarat, maka tetap layaknya kita berada di belakang orang tua tersebut. Dan jangan sakiti perasaannya dengan berbicara suara keras di hadapannya. Itu kalau berurusan dengan orang yang lebih tua. Dan itu semua diatur. Kalau kita mampu melakukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang telah memuliakan syariat Allah. Dan tunggulah Allah pun memuliakan kita. Jadi bukan dengan seakan-akan di saat kita berilmu kita sudah boleh merasa bahwa kitalah orang yang paling layak dihormati. Tidak. Tetap dalam agama yang lebih tua itu orang yang harus kita hormati. Jadi ini nasihat kepada para orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Kalau ada jamaahnya yang berumur lebih tua, maka tetap hormatilah, hargailah. Jadi tidak bisa sembarang ngomong tentang sudah jadi ustaz yang didengarkan, jamaahnya banyak, lalu pegah abang urung tuha galak-galak ro. Model-model seakan-akan orang tua itu harus tunduk ke kita, mencium tangan kita selalu. Tidak begitu ceritanya. Dan ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan yang pertama yaitu tentang menghormati orang yang lebih tua dan lanjut umurnya, selama orang tua itu tetap memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tua itu sudah tidak lagi memuliakan Allah, di mulutnya kita menghormati beliau, kita bicara lembut-lembut, tapi yang tua kadang-kadang bicaranya caci maki. Ini sudah tidak menghormati dirinya sendiri. Di saat itu kita kehilangan hormat, itu wajar. Baik, kemudian Nabi SAW menyebutkan orang berikutnya yang wajib kita hormati, layak kita hormati, yaitu wahamilul Quran ghairi al-ghali fihi walal jafi anhu, yaitu orang-orang yang hamilul Quran. Rasulullah tidak menyebutkan tentang hafizul Quran, karena berbeda antara hafiz dengan hamil. Ini bukan hamil ibu-ibu. Kalau hamil ibu-ibu nggak ada hubungan dengan Quran. Jadi kalau disebutkan hamilul Quran, jadi kalau dalam kitab-kitab Arab itu lebih sering menyebut hamilul Quran daripada hafizul Quran. Di mana bedanya? Kalau hafizul Quran, hafiz itu hanya menghafal, tapi tidak mempraktekkan apa yang dia hafal. Tapi kalau hamil artinya membawa Quran. Dia selain menghafal, tapi dia mempraktekkan apa yang dia hafal. Jadi dia seakan-akan membawa kandungan Al-Quran dalam dirinya. Hamilul Quran itu lebih mulia daripada hafizul Quran. Hafizul Quran itu lebih mulia daripada orang-orang yang hanya sekedar mampu membaca Al-Quran. Jadi mulia, cuma mulianya levelnya berbeda. Siapa yang kita hormati? Yang hamilul Quran, yaitu orang-orang yang telah menghafal Quran dan dia mengamalkan sesuai dengan isi Quran. Di sini disebutkan kalimat ghairal ghali fihi walal jafi. Selama orang yang membawa Quran itu, selama orang yang menghafal Quran itu tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan. Ini ada dua makna. Makna pertama, kalimat ini dibawa kepada orang yang menghafal itu. Jadi maksudnya dia tidak mengacaukan isi Al-Quran. Itu yang layak dihormati. Dia tidak melecehkan isi Quran. Itu yang layak dihormati. Makna kedua, kita yang jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu merendahkan. Nah, ini maksud yang mau dibilang sama Nabi adalah orang yang berilmu,
Karena hamilul Quran itu maksudnya orang berilmu. Sumber ilmu itu ada pada Al-Quran. Dulu kajian itu total mengkaji ilmu, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika kita mendapatkan orang-orang seperti ini, maka hormatilah. Hormatilah orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu. Bagaimana cara menghormatinya? Pertama, secara umum, hormati, jaga semua akhlak kepada orang yang lebih tua. Itu berlaku kepada orang yang lebih ilmunya. Jaga bicara kita. Kalaupun kita harus mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik, sopan. Kalaupun bertanya dalam sebuah majlis, tanyalah dengan cara yang sopan. Imam Syafi'i ketika belajar di depan Imam Malik, ketika Imam Syafi'i membuka lembaran kitabnya, kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i membuka dengan lembut. Dia buka dengan lembut agar tidak bersuara. Jadi bukan membuka dengan kasar, bersuara. Imam Syafi'i membuka lembaran itu dengan lembut agar tidak menimbulkan suara, jangan terganggu Imam Malik dalam mengajar. Begitu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tentang kemuliaan orang-orang terdahulu di saat memuliakan orang berilmu, sampai menjaga urusan kertas, supaya tidak hilang fokus Imam Malik waktu mengajar. Makanya kalau itu menjadi bahagian daripada amalan para ulama, kita ini juga disuruh untuk menghormati para ulama. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, ulama yang dihormati adalah ulama yang menjalankan agama dengan benar. Jadi karena dalam hadis yang lain disebutkan ulama itu ada dua, ada ulama yang mengamalkan agama, ada ulama su', dia ilmunya banyak tapi amalnya tidak cocok dengan ilmunya. Yang disuruh hormati yang antara ilmu dengan akhlak cocok, itu disuruh hormat. Jadi semua urusan adab menghormati orang tua itu berlaku kepada orang yang lebih berilmu. Begitu juga dalam sebuah majlis, misal majlis walimah makan tadi, kalau ada orang yang lebih berilmu di antara kita, maka tetap yang didahulukan adalah kalau bukan orang tua dan atau orang berilmu. Kalau dua-duanya ada, dua-dua dipersilakan lebih dahulu. Alhamdulillah ini biasanya dipraktekkan. Makanya kita kalau berada di walimah yang model hidang, itu selalu menu yang di depan tengku berbeda dengan menu yang agak jauh dengan tengku. Yang paling bahagia orang yang mendampingi tengku, menyogak geduk samping tengku, nya keaman. Jadi semua disorong ke depan tengku, ayam, daging. Tapi yang jauh dari tengku, ikan asin, kemudian kerupuk muling depan tengku. Yang jauh-jauh dapatnya kerupuk merah putih. Masya Allah, ini termasuk bahagian yang sunnah yang benar, memuliakan. Jadi begitulah memang caranya, dan itu ditulis dalam kitab-kitab. Muliakan dulu orang lebih tua, orang lebih berilmu, silakan. Kalau sifatnya model makan ala Perancis, tapi kalau selama ini sebaiknya jangan buat dulu ala Perancis. Karena kita sedang memboikot Perancis. Kembalilah ke model hidangan. Dia baik pegat ilai ada Perancisnya. Kalau model ala Perancis, kalau kita menemukan orang yang sedang ngantri ternyata orang yang berilmu dan mulia, bukan munafik, maka selayaknya kita yang sudah mengaji segera menyuruh Ustaz duluan di depan. Ustaz duluan, Tengku duluanlah di depan. Kalau ada orang yang sudah berumur lanjut pegang tongkat, kemudian menunggu dalam antrian, kita duluankan dia, suruh maju ke depan, biar dia duluan ambil makanan, jangan terlalu lama dia ngantri. Oh kalau begitu setelah ambil makanan enggak ada kursi, kita berdiri memuliakan dia, silahkan dia duduk, kita cari kursi yang lain. Ini bahagian nampaknya sederhana, tapi sebenarnya waktu Nabi mengatakan penduduk surga yang paling tinggi, kan ditanya sama sahabat, antara surga yang di bawah dengan surga di atas berapa tingginya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seperti engkau hari ini melihat bintang. Jadi surga itu kan ada level 3 tempat. Level bawah di tengah,
lalu level di samping, ya, di samping pinggiran-pinggiran surga. Jadi rumah kita pinggiran surga, ada yang di tengah surga. Nah, ada yang level tertinggi di atas. Jadi model tinggal di atas, model-model bukit-bukit, villa-villa. Tapi ini maksudnya memang surga di atas, dan itu hadis Nabi. Jaraknya antara surga bawah dengan surga atas, kata Rasulullah, seperti engkau hari ini melihat bintang. Lalu sahabat bertanya, siapakah penghuninya ya Rasulullah? Apakah hanya para nabi dan rasul? Apa jawaban Nabi? Tidak, bukan hanya nabi dan rasul, tapi orang-orang yang paling bagus akhlaknya di dunia. Dan akhlak itu dijaga Pak dalam segala hal, dalam segala hal. Dan itu kadang-kadang kita tidak bisa menebak. Ada anak muda pakaian biasa saja, tapi mulianya memuliakan orang berilmu, memuliakan orang tua. Sebenarnya Allah sedang memuliakan dia. Jadi kita bukan merendahkan diri di hadapan Allah, tapi sedang meninggikan diri di hadapan Allah dengan cara merendahkan diri di hadapan orang yang Allah suruh tinggikan. Jadi pahamilah bahwa ini adalah bahagian daripada ilmu yang harus dimuliakan dalam semua perkara. Kalau beri salam, jumpa sama orang berilmu, itu jangan beri salam dengan cara melecehkannya. Karena ada orang yang begitu jumpa sama orang berilmu, itu cara beri salam seperti beri salam ke kawannya. Oh, Assalamualaikum. Itu tidak beradab. Seharusnya dia memelankan keretanya, dekati, kalau bisa berhenti. Kalau memang orang berilmu ini sedang, atau orang yang lebih tua sedang berhenti. Tapi kalau sambil jalan, kita pelankan motor, dekati, lalu Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ini bahagian kemuliaan, dan ini menunjukkan siapa kita di hadapan orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kemarin ada yang bertanya sejauh mana bolehkah mencium tangan orang-orang yang berilmu, karena ada kebiasaan kita mencium tangan orang yang lebih ilmunya daripada kita. Ada satu orang lagi yang berhak dihormati, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, itu hormati, ya. Jangan permalukan dia di depan umum, jangan hina dia, tapi doakanlah dia. Model-model pemimpin yang adil itu, kalau orang bertanya ke kita, bolehkah mendemonya? Itu baru boleh jawab. Jangan demo. Kenapa? Karena pemimpin itu berjuang di atas nama Allah. Pasti yang demonya orang-orang yang benci kepada agama. Tapi kalau pemimpin tidak adil, lalu kita mendengarkan fatwa, enggak boleh demo, enggak boleh kritik, harus tetap taat. Pikirkan dulu, demo itu bukan merusak, demo itu menyampaikan inspirasi. Oh, walaupun ada oknum nanti yang merusak, itu kejadian di lapangan, bisa jadi provokator. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil termasuk yang layak dihormati. Tapi pemimpin yang tidak adil, adil di sini bukan adil bahasa dunia, bukan adil bahasa Indonesia, adil bahasa Arab. Jadi adil itu lawannya fasik. Orang yang fasik itu tidak adil, itu bahasa Arabnya. Jadi adil itu orang yang taat, pemimpin yang taat kepada agama. Itu kita disuruh hormat kepadanya, ya. Baik, hadis ini mengajarkan kita tentang golongan orang-orang yang layak kita hormati. Salah satunya adalah orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala.